Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film Quantum Physics versi UBR Entertainment. Seorang pria mengendarai mobilnya dengan penuh semangat. Ia bernama Lee Chan-woo, mantan pelayan bar yang tidak lulus bangku SMP. Walau begitu, ia suka mempelajari fisika kuantum dan ahli dalam beretorika. Ia berhasil memikat hati seorang rentenir untuk jadi investor dalam pembangunan klub impiannya. Tujuan Chan-woo kali ini adalah bertemu dengan Sung Eun-young, seorang wanita berkelas yang dikenal ahli mengelola klub malam. Ia ingin menjadikan Eun-young sebagai manajer floor di klubnya. Awalnya Eun-young tak berminat, namun saat mendengar ketua rentenir Jung Gap-taek sebagai investor utamanya, Eun-young langsung setuju pergi ke klub Chan-woo. 양자 물리학에 의하면요, 생각이 현실을 만들어낸다고 했어요. 양자 물리학이 그런 말도 있어요? Dalam perjalanan, Chan-woo menjelaskan bahwa dia ingin membangun klub mewah untuk anak muda dan kaum elit. Apabila Eun-young bekerja sama dengannya, Chan-woo yakin klubnya akan sukses besar. Chan-woo berlandaskan pada teori fisika kuantum, di mana pikiran akan menciptakan realitas. Klub Chan-woo terdiri dari 2 lantai dan masih dalam proses pembangunan. Chan-woo memberi nama klubnya MCMC yang merupakan kependekan dari Manikam. Eun-young dikenalkan pada sahabat baik Chan-woo yang bernama Kim Sang-soo. Ia merupakan manajer yang mengatur pembangunan klub. 다 호갱님이고 개새끼들이지. 안 그래요? Chan-woo mengajak Eun-young ke lantai 2. Di lantai ini, Eun-young akan mengatur segalanya untuk para tamu VIP. Sebelum pulang, Jung Gap-taek si rentenir tiba berkunjung. Ia senang saat tahu Eun-young akan bergabung dengan mereka. Hari ini Chan-woo berkunjung ke klub tempatnya bekerja dulu. Tiba-tiba, seorang wanita penghibur keluar dari suatu ruangan dan menangis karena seorang rapper terkenal bernama Fractal. Sebagai tanda perpisahannya dengan pemilik klub, Chan-woo akan membantunya menangani Fractal. Sampai di ruangan Fractal, Chan-woo menyamar bak seorang pelayan dan memberikan Fractal segelas champagne. Fractal meminum semuanya. Namun tiba-tiba ia meludahkan kembali minuman di mulutnya ke dalam gelas dan meminta Chan-woo untuk meminumnya. Demi membantu pemilik klub, Chan-woo bersedia meminumnya. Chan-woo memanggil semua wanita penghibur Fractal untuk keluar sementara. Ia yakin kalau Fractal sedang terpengaruh obat-obatan terlarang dan menyuruh semua wanita itu untuk mengecek apakah ada narkoba di dalam tas Fractal dan gengnya. 영화가 맞아줘. Di tempat lain, anggota polisi sekaligus teman Chan-woo yang bernama Park Gi-hun sedang memikirkan cara bagaimana mengungkap kejahatan seorang politisi. Pimpinan Gi-hun datang mengajaknya pulang. Sebelumnya mereka bekerja di divisi intelijen kriminal. Namun karena sebuah kasus yang dimanipulasi, mereka jadi turun pangkat. Tapi Gi-hun belum menyerah. Ia ingin mengungkap semua kejahatan politisi yang dibantu oleh rentenir terkenal bernama Baek Yong-gam. Namun pimpinan Gi-hun tidak setuju karena kekuasaan Yong-gam juga berpengaruh di dunia politik. Tak lama kemudian, Chan-woo menelpon. Selama ini Chan-woo adalah intelijen Gi-hun dalam mengungkap semua kasus yang terjadi di klub malam. Kali ini Chan-woo berhasil mengetahui kalau rapper terkenal Fractal memakai narkoba. Hal ini akan menjadi kasus besar untuk Gi-hun. Eun-young melakukan tugasnya dengan baik. Hal inilah yang membuat Chan-woo menyukainya. Belum lagi Eun-young adalah pekerja keras yang harus melunasi hutang mendiang ayahnya. Walau begitu, Eun-young masih acuh pada Chan-woo. 이 바닥 파동이 아니야. 내가 진짜 은영이 만나려고 여기까지 온 거다. 이 양반. Pesta pembukaan klub MCMC akhirnya berlangsung. Semua tamu dari segala kalangan memenuhi klub tersebut. Gi-hun juga diundang ke acara tersebut untuk dikenalkan pada Gap-taek. Namun Gi-hun tidak bisa berlama-lama karena ia harus mengintai Fractal. Akhirnya Fractal berhasil diringkus di kediamannya dalam kondisi mabuk obat terlarang. Di mobil polisi, Fractal terus memohon dilepaskan karena sebentar lagi ia akan mengadakan konser. Ia berjanji akan mengungkapkan semua pecandu narkoba asalkan dirinya dilepaskan.
Saat mendengar nama anak Baek Yonggam terlibat, Gi-hun langsung melepaskan fraktal. Akhirnya, Gi-hun mendapat titik lemah Yonggam. Hal ini langsung Gi-hun laporkan pada atasannya. Dengan menangkap anak Yonggam dan menjatuhkan posisinya, Gi-hun dapat menangkap sekretaris utama presiden yang biasa dipanggil Cho atas semua kesalahannya. Untuk mengungkap kasus besar ini, maka Gi-hun meminta Chan-woo untuk membawa fraktal ke klubnya. Fraktal pasti akan menggunakan narkoba bersama Jungmin, anak Yonggam. Di sanalah Gi-hun akan menangkap Jungmin. Chan-woo tegas menolak. Ia tidak ingin klub yang baru ia rintis jadi kacau. Gi-hun tidak kehabisan akal. Ia langsung menemui Gaptek dan meminta bantuannya. Gi-hun merayu Gaptek kalau dia akan menjadi retenir paling berkuasa setelah Yonggam ditangkap. Gaptek pun langsung setuju dan menyuruh Chan-woo untuk membantu Gi-hun. Rupanya pembicaraan di ruangan Gaptek tadi direkam oleh Eun-young dan diserahkan kepada seorang jaksa bernama Yang Yun-sik. Apabila fraktal ditangkap langsung oleh jaksa, maka klub Chan-woo bisa ditutup. 나가리 되라. 아주 나가리 됐다. 나가리 되라. 나가리 될소서. 나가리 될지어다. 나가리 되라. 나가리 되라. Keesokan harinya, Gaptek mengajak Chan-woo dan Sang-soo menemui fraktal yang sudah digantung anak buahnya dalam posisi terbalik. Rapper tersebut menangis memohon ampun. Gaptek kemudian memerintahkan fraktal untuk menelpon Sang-soo tiap hari agar tidak kabur dan membawa anak Yonggam ke klub MC. 이렇게 매달린 채 또 매달리네 마치 시계추처럼 맞추기에 원해. Fraktal melakukan semua perintah dengan baik. Malam ini, ia berhasil mengajak Jungmin, anak Yonggam, ke klub MC. Chan-woo dan Gi-hun juga sudah siap dengan pasukan masing-masing. Saat pasukan Chan-woo akan masuk ke ruangan fraktal, tiba-tiba saja jaksa Yun-sik dan anggotanya datang menerobos. Chan-woo panik karena kasus fraktal dan Jungmin diketahui pihak kejaksaan. Jungmin dan fraktal dalam pengaruh narkoba. Yun-sik dengan mudah menangkap dan membawa mereka pergi ke sebuah hotel di pinggir kota. Interogasi sengaja dirahasiakan Yun-sik dari pihak lain karena ia ingin mengambil keuntungan dari Yonggam yang dapat memberikan segalanya. Yun-sik meminta fraktal menulis 10 nama pecandu jika ingin bebas untuk konsernya esok hari. Jungmin merasa dihianati karena fraktal. Tak lama setelah Yun-sik keluar ruangan, tiba-tiba saja anggotanya panik, menyuruhnya kembali ke ruangan fraktal. Yun-sik panik. Ia terduduk lemas melihat fraktal sudah bersimbah darah karena lehernya ditusuk oleh Jungmin. Awalnya Yun-sik ingin menelpon polisi, tapi pembunuhan fraktal ini justru lebih menguntungkannya. Ia dapat meminta Yonggam untuk memberinya jabatan yang lebih tinggi di pemerintahan. Tak lama kemudian, fraktal tewas. Yun-sik langsung bertemu dengan Yonggam. Ia menunjukkan bukti pembunuhan yang telah dilakukan Jungmin. Tanpa basa-basi, Yun-sik menginginkan pekerjaan di lingkungan presiden dan anak Yonggam akan aman. Sementara itu, Chan-woo sangat bingung karena fraktal tidak bisa dihubungi dan semua investornya menelpon karena masalah yang terjadi di klub MC. Gi-hun juga ditangkap karena dituduh membocorkan rahasia negara. Tak lama berselang, klub Chan-woo juga ditutup pihak kejaksaan. Kantor Gaptek juga ikut digeledah. Semua ini adalah permainan dari Yun-sik. Tak cukup dari Yonggam, Yun-sik juga ingin mengambil keuntungan dari Gaptek. Ia menyuruh Gaptek datang diam-diam ke kantornya dan memberitahu kasus fraktal sebenarnya. Di ponsel fraktal terdapat panggilan harian pada Sang-soo. Ini semua sesuai perintah Gaptek sebelumnya. Jika Gaptek tidak ingin ditangkap sebagai dalang utama, maka Sang-soo harus dijadikan kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan. Yun-sik juga meminta investasi saham Gaptek jika tidak ingin terlibat dalam kasus ini. 살려주시오 검사님. Gaptek membujuk Sang-soo agar mau ditahan dengan alasan wajahnya terekam CCTV bersama fraktal dan panggilan harian mereka. Ia meyakinkan kalau hukuman hanya 2 tahun karena Gaptek telah menyogok kejaksaan. Chan-woo tidak rela sahabatnya ditangkap. Ia minta waktu berdua untuk bicara dengan Sang-soo di ruangannya. Sementara itu, orang kepercayaan Gaptek yang bernama Moon terus menunggu di luar. 김 이사가 대답 안 하면 내일은 내가 구속되고 지금은 총대매줄 사람이 필요해. 김 이사가 안 되면 Chan-woo meminta Sang-soo untuk kabur, jangan menemui tunangannya, bahkan memberitahu keberadaannya pada Chan-woo sekalipun. Chan-woo meminta Sang-soo untuk melompat ke bawah agar tidak dilihat orang lain. Baru saja memanjat turun, Moon datang dan mencoba menangkap Sang-soo. Untungnya, Sang-soo berhasil lolos. Chan-woo juga ikut kabur agar tidak ditangkap anak buah Gaptek. Ia menyuruh asistennya untuk mencari informan Yun-sik yang telah membocorkan segalanya.
Semua ini di luar dugaan Eun-young. Ia tidak menyangka akan jadi serumit ini. Apalagi Gi-hun dan Sang-soo ikut ditangkap. Eun-young sangat marah pada Yoon-sik karena target utamanya adalah Gaptek, tapi Yoon-sik malah bekerja sama dengannya. Yoon-sik beralasan kalau dia harus menyesuaikan situasi terlebih dahulu. Chan-woo menemui Tuan Kim, manajer media Hanbit Daily. Menurut Tuan Min, ketua tim bagian informasi publik, Yonggam bersifat lunak pada Tuan Kim karena pengaruh media dapat menghancurkan segalanya. Meski video penangkapan Fraktal di klub malam itu sudah ditunjukkan, tapi Tuan Kim tidak bisa menjadikan ini bukti kalau Jung Min telah membunuh Fraktal. Bahkan mayatnya pun belum ditemukan. Tak lama berselang, asisten Chan-woo menelpon kalau Eun-young adalah informan Yoon-sik. Chan-woo sangat kecewa. Ia segera pergi ke rumah Eun-young. Sampai di sana, ia melihat Eun-young dikejar Moon dan anak buahnya. Demi menyelamatkan Eun-young, Chan-woo sengaja menelpon polisi dan menyebutkan plat nomor mobil Moon. Gertakan Chan-woo membuat Moon tak bisa berkutik. Eun-young berhasil kabur dengan Chan-woo. 차량 넘버 다시 한번 불러주시겠습니까? 차량 넘버 1102 블랙 SM5 구형. Gaptek menelpon Chan-woo dan menyuruhnya untuk menyerahkan Eun-young karena sudah jadi informan Yoon-sik. Namun Chan-woo enggan. Sebelum Gaptek mencari solusi supaya Sang-soo tidak ditangkap, maka Chan-woo tidak akan menyerahkan Eun-young. Eun-young bungkam tentang alasannya berkhianat. Ia malah sesumbar kalau ia kenal dengan kepala sebuah program berita dan akan mengungkapkan semua kejahatan Gaptek, Yonggam, dan Yoon-sik. Setelah dipaksa, akhirnya Eun-young mengakui alasannya berkhianat. Ayah Eun-young bangkrut dan meninggal karena Gaptek. Karena itulah ia setuju bergabung ke MCMC untuk membalaskan dendamnya pada Gaptek. Marah Chan-woo seketika reda. Ia paham penderitaan Eun-young selama ini. Chan-woo mengajak Eun-young untuk bekerja sama dengannya demi merebut MCMC kembali. 그냥 방구석에 처박혀서 생각만 한 적도 많아요. 아무것도 안 돼 그렇게 해서 행동으로 옮겨야 되는 거예요. 그게 생각이고 현실이 되는 거고. Sang-soo memberitahu keberadaannya pada tunangannya. Akhirnya Moon jadi tahu tempat persembunyiannya dan menangkap Sang-soo. Sementara itu, Tuan Min menemui Gi-hun di penjara. Ia memberitahu rencana Chan-woo dengan manajer Hanbit Daily. Gi-hun meminta bantuan Tuan Min untuk menyelesaikan berkas penyelidikan Yonggam. Anak buah Gaptek menggantung Sang-soo seperti Fraktal dulu. Karena Sang-soo tidak mengetahui keberadaan Chan-woo, maka Gaptek menyuruh anak buahnya membunuh Sang-soo dengan pengakuan kalau dia membunuh Fraktal. Eun-young membuktikan omongannya. Ia menghubungi Choi Ji-hoon, kepala program berita, dan minta bertemu membahas kasus Fraktal. Sore harinya, Chan-woo pergi menemui Sang-soo. Rupanya ia dijebak karena anak buah Gaptek juga berada di sana. Chan-woo dan Sang-soo mencoba kabur. Mereka akhirnya selamat berkat bantuan Eun-young. 야 무실장! 남자끼리 의리 맞짱 어찌냐? Malam harinya, Eun-young bertemu dengan Ji-hoon. Ia membeberkan semua kasus Fraktal. Chan-woo juga menyadap dan memotret pertemuan mereka dari atas gedung. Namun kali ini, Eun-young tidak memusatkan kesalahan pada anak Yonggam. Tapi ia ingin menjadikan Yoon-sik sebagai tumbal dan Ji-hoon bisa mendapatkan lisensi bebas pajak dari Yonggam. Oleh karena itu, Ji-hoon butuh Chan-woo untuk diwawancarai lebih lanjut. Kepercayaan dan rasa pengertian Chan-woo pada Eun-young membuat Eun-young benar-benar yakin untuk membantunya. 성은형 놓쳐. 김상수 놓쳐. 이찬우도 놓쳐. Pagi harinya, berita tentang Fraktal dan Yoon-sik viral di mana-mana. Semua pihak tercengang dengan berita tersebut. Pihak kepolisian bergerak cepat untuk melaporkan perkara itu kepada komisaris, sementara Yoon-sik dimarahi habis-habisan oleh kepala pengadilan karena tidak memberitahu tentang kasus tersebut. Yoon-sik kalut. Ia meminta sekretarisnya untuk mengadakan konferensi pers dan mengarang cerita kalau Fraktal telah menghilang setelah terbukti tidak menggunakan narkoba. Semuanya jadi rumit, apalagi Yonggam kini menerornya setelah berita tersebut. Saat sedang mengurus asetnya di suatu kota, pengawal Yonggam menunjukkan video wawancara Chan-woo yang dikirim oleh Ji-hoon. Tentunya Ji-hoon bermaksud memeras Yonggam. Ia ingin dapat lisensi bebas pajak di Bandara Incheon. Yonggam mengabulkannya demi sang putra. Secara tidak langsung, Ji-hoon sudah bekerja sama dengan Yonggam. Bersama pengawal Yonggam, Ji-hoon menyekap Chan-woo di sebuah gudang. Chan-woo tidak gentar saat Yonggam mengancamnya. Rupanya Chan-woo menyuruh Sang-soo dan Eun-young untuk memfoto mereka saat menyekap Chan-woo. Foto ini bisa mengancam Ji-hoon dan Yonggam. Demi memuluskan rencananya, Chan-woo memujuk Yonggam agar mau bekerja sama menjebak Yoon-sik dan ia pun setuju. Dengan kekuasaannya, Yonggam memerintahkan Gaptek untuk bekerja sama dengan Chan-woo.
anak buah Gaptek langsung menculik asisten Yunsik. Ia diancam agar mau menunjukkan di mana mayat Fraktal disimpan. Sementara itu, Eunyoung berunding dengan Tuan Min dan pimpinan divisi kejahatan. Hari ini, Chan-woo akan mencari di mana mayat Fraktal. Ia akan mengumumkan melalui Yunsik bahwa Fraktal dibunuh oleh geng narkoba. Rupanya mayat Fraktal disembunyikan di lemari pendingin di sebuah bangunan kosong. Chan-woo berniat menemui Yunsik untuk mengumumkan kematian Fraktal. Namun rupanya Ji-hoon dan Gaptek berkhianat pada Chan-woo. Mereka telah menangkap Yunsik lebih dulu dan membunuhnya di depan mata Chan-woo. Dari awal, Gaptek sudah tahu kalau Chan-woo berniat menolong Eunyoung untuk membalaskan dendam kepadanya. Sang-soo, Eunyoung, dan Chan-woo dibawa ke klub MCMC. Gaptek memaksa Chan-woo agar menyerahkan klub ini padanya. Kabar kematian Yunsik juga sudah disiarkan sebagai kasus bunuh diri. Tak lama kemudian, Yonggam tiba. Ia minta agar Chan-woo dan kawan-kawannya segera disingkirkan. 아버님이랑 성에서 재산은 내가 잘 모실 테니까. 기다리는 건 딱질색이니까 빨리 따라와. Anak buah Gaptek membawa Chan-woo dan kawan-kawan ke suatu tempat untuk dibunuh. Dalam perjalanan, Chan-woo ingat hukum fisika kuantum bahwa pikiran akan menciptakan realitas. Ia berpikir kalau mobil ini akan menabrak truk dan pengendaranya akan mati. Demi mewujudkan pikiran itu, Chan-woo memberontak dibantu Sang-soo dan Eunyoung. Dengan sisa tenaganya, Chan-woo berhasil keluar menyelamatkan Eunyoung dan juga Sang-soo. Moon yang dari tadi mengikuti mereka dari belakang terpaksa kabur karena warga telah berkerumun menelpon polisi. Anak buah Baek belum menyerah. Ia terus menunggu Chan-woo dan kawan-kawannya keluar dari rumah sakit. Untunglah Tuan Min berada di sana. Chan-woo dan yang lainnya berhasil kabur setelah dikecoh oleh sebuah mobil. Dalam perjalanan, Chan-woo teringat pesan Gi-hoon bahwa anak Yonggam sendirilah yang akan menghancurkannya. Hari demi hari berlalu, Chan-woo telah menyusun rencana. Malam ini dirinya, Sang-soo, dan juga Eunyoung pergi ke sebuah klub mewah. Di sana ada perayaan pembelian champagne seharga $100.000 untuk Jungmin yang berada di ruang VIP. Chan-woo berhasil masuk ke ruangan Jungmin setelah Sang-soo dan asistennya menahan para pengawal Jungmin di depan pintu. Terjadi tarik-menarik antara Chan-woo dan anak buah Jungmin, namun Jungmin berhasil keluar dari ruangan. Langkahnya terhenti setelah Eunyoung memukul kepalanya dengan botol minuman. Berita tentang penangkapan Jungmin serta semua pelanggaran hukum Yonggam langsung tersebar keesokan harinya. 우시자! 맞짱 한번 뜨자! 뭐야 이 새끼들아, 저 새끼 안 잡아오고! Tak memakan waktu lama, Gaptek, Ji-hoon, dan Moon langsung ditahan pihak kejaksaan saat ingin menculik teman Chan-woo. Yonggam juga ditangkap di tempat persembunyiannya. Namun saat diwawancarai media, Yonggam play victim bahwa dia hanyalah orang tua renta. Para penjahat juga saling menyalahkan satu sama lain. Di akhir film, Chan-woo dan Eunyoung pergi jalan-jalan ke tepi pantai. Nampaknya mereka saling tertarik satu sama lain. Pada akhirnya, Sang-soo juga bisa menikah dengan tunangannya. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Film Quantum Physics adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2019. Film ini merupakan besutan sutradara Lee Seung-tae dan menggait Park Hae-soo dan So Ye-ji sebagai tokoh utama. Film ini sangat booming di tahun 2019 karena dirilis setelah kasus Burning Sun. For your information, kasus Burning Sun merupakan skandal besar yang melibatkan para idol K-pop dan politisi yang menjadikan klub bernama Burning Sun sebagai tempat perkumpulan mereka. Kasus tersebut persis seperti alur cerita dalam film ini. Bahkan adegan merayakan pembelian minuman mahal juga terjadi di klub Burning Sun. Namun sutradara Lee Seung-tae menyangkal hal tersebut karena naskah film ini telah selesai sejak tahun 2016 sebelum kasus Burning Sun meledak di tahun 2019. Bahkan ia tak menyangka bahwa filmnya benar-benar terjadi di dunia nyata. Untuk kualitas akting pemain tidak perlu kamu ragukan. Park Hae-soo dikenal karena aktingnya yang apik di drama Prison Playbook. Sementara si cantik So Ye-ji sudah terkenal karena perannya di berbagai drama terkenal. Dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Quantum Physics 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.